Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sangkatri Nikonoras, salah satu mahasiswi Teknik Perminyakan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang perminyakan. Mungkin untuk adik-adik sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, ada yang masih asing mendengar kata perminyakan. Saya harap pemaparan saya dapat membantu adik-adik sekalian untuk sedikit mengetahui tentang perminyakan dan tertarik mengenal lebih dalam mengenai perminyakan. Perminyakan itu apa sih? Perminyakan merupakan kegiatan yang berfokus kepada tambang minyak, gas, dan panas bumi, meliputi kegiatan pengeboran, eksplorasi, distribusi, dan ekonomi migas. Materi pertama yang akan saya paparkan yaitu kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi itu apa sih? Kegiatan eksplorasi merupakan penyelidikan lapangan untuk mengumpulkan data atau informasi selengkap mungkin tentang keberadaan migas maupun energi lain di suatu tempat. Kegiatan ini meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi. Jadi tujuan dari studi geologi, studi geofisika, dan survei seismik itu membantu kegiatan eksplorasi demi mengumpulkan data atau informasi mengenai keberadaan migas. Sedangkan kegiatan eksploitasi ditunjukkan untuk mengeluarkan minyak mentah atau crude oil dari reservoir di dalam bumi ke permukaan. Jadi setelah kegiatan eksplorasi itu dan ditemukannya keberadaan migas, yang dimana keberadaan migas itu namanya reservoir. Reservoir itu merupakan tempat terakumulasinya minyak dan gas di dalam bumi. Suatu reservoir minyak biasanya mempunyai 3 unsur utama, yaitu adanya batuan reservoir, lapisan penutup, dan perangkap. Tapi gak semua reservoir itu memenuhi syarat adanya cadangan minyak. Jadi reservoir itu mempunyai syarat untuk dinyatakan mengandung adanya cadangan hidrokarbon atau gas. Syarat yang pertama yaitu adanya batuan induk atau source rock. Source rock itu merupakan batuan sedimen yang mengandung bahan organik seperti sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang telah mengalami proses pematangan dengan waktu yang sangat lama sehingga menghasilkan minyak dan gas bumi. Syarat kedua yaitu adanya batuan waduk atau reservoir rock. Reservoir rock merupakan batuan sedimen yang mempunyai porositas sehingga minyak dan gas bumi yang dihasilkan batuan induk dapat masuk dan terakumulasi. Dan syarat ketiga yaitu adanya struktur batuan perangkap. Batuan perangkap merupakan batuan yang berfungsi sebagai penghalang bermigrasinya minyak dan gas bumi lebih jauh. Syarat keempat yaitu adanya batuan penutup atau caprock. Caprock merupakan batuan sedimen yang tidak dapat dilalui oleh cairan atau impermeable sehingga minyak dan gas bumi terjebak dalam batuan tersebut. Syarat terakhir yaitu adanya jalur migrasi. Jalur migrasi merupakan jalan minyak dan gas bumi dari batuan induk sampai terakumulasi pada perangkap. Jadi setelah proses eksplorasi, terus analisa reservoir, dan sudah ditemukan cadangan hidrokarbon atau migas, baru ada proses pengeboran atau drilling dilakukan. Proses pengeboran atau drilling itu apa sih? Proses pengeboran atau drilling merupakan suatu proses dalam kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya kandungan minyak dan gas bumi tersebut di dalam bumi dengan membuat lubang sumur. Nah, setelah pengeboran tersebut, selanjutnya ada kegiatan proses produksi migas. Proses produksi migas
adalah untuk mengangkat cadangan minyak dalam perut bumi ke permukaan bumi hingga menjadi produk yang diinginkan. Setelah proses produksi migas itu gak mudah dan sangat mahal dan butuh alat-alat yang dapat membantu kinerja performance pada sumber produksi itu. Pada proses produksi pada lapangan sumber produksi yang membantu kinerja performance pada sumber produksi adalah suatu kumpulan alat-alat yang bernama fasilitas produksi. Fasilitas produksi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada downhole facility dan surface facility. Downhole facility itu terbagi menjadi tubular produk yang di dalamnya ada drill pipe, casing, dan tubing. Kedua ada packer, dan terakhir ada sliding slab. Untuk surface facility ada wellhead, filtering system, manifold system, separator, dan oil strong, dan pompa. Sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dengan ini adik-adik tertarik mengenal lebih dalam tentang pemindahan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.